One, two, three, here we go. Yo, yo, balen, trito lewat online. Yo, balen, nek orang apa, ora kepenak. Yo, balen, trito lewat online. Yo, balen, nek orang apa, ora kepenak. Halo Sobat Muda, sahabat Yesus yang saya kasih. Selamat datang di channel YouTube OMK Ngapak ini. Kita kembali dalam acara Balen. Balen itu berbagi cerita lewat online. Apa artinya? Balen itu seperti harafiahnya kembali. Harapannya dengan menonton tayangan ini, teman-teman OMK itu kembali bersemangat, kembali sukacita, kembali berani bergerak seperti zaman sebelum pandemi dulu. Balen kali ini kita akan ngomong soal iman, dan kita sudah akan ditemani oleh seorang imam muda, kekinian, gondrong, karena meniru Tuhan Yesus. Dia adalah moderator OMK Dekenat Utara. Selamat datang Romo Vikaris Randy, aktor Romo di Paroki Limbung. Romo. Limbung. Halo semuanya, selamat Ya. malam. Romo ready? Jargon dulu ya. Oke, siap. Oke. OMK Ngapak Balen. Open your mind, open your heart, give your spirit to the greater glory of God. Oke. Romo ready. Piye bro kabare? Wah, sehat-sehat. Saya sudah divaksin ini ceritanya. Jadi makin Babi imunnya makin bertambah. syukur kepada Allah. Ya moga-moga vaksinnya segera sampai juga ke teman-teman muda ya, betul dan sekali. bisa berani Benar. bergerak gitu ya. Betul. Kita ngomong iman, Romo Randy. Hmm. Kita di masa pandemi ini tuh kan banyak yang tergoncang imannya ya. Kira-kira iman ini apa sih Romo ya? Nah, bisa kita sederhanakan secara mudah untuk anak muda, kira-kira apa ya? Iman itu. Iman itu menurut saya tanggapan, gitu ya. Bahasa umum di gereja itu disebut tanggapan kita terhadap wahyu Allah. Nah, kalau kata wahyu kan teman-teman mungkin wangsit atau apa gitu ya. Itu bukan. Wahyu di sini sebenarnya bisa juga contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan suara hati nurani. Nah, kadang Allah itu berbicara kan lewat suara hati. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang kurang baik, itu kan ada di dalam hati itu ada yang meresahkan. Gitu. Nah, itu juga salah satu cara Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Nah, iman itu adalah tanggapan kita terhadap hal-hal yang seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi kita itu menjawab panggilan Allah itu sebetulnya iman ya, bagian dari Betul. proses awal beriman gitu ya. Ya. Ya sebetulnya semua orang itu kalau punya iman itu kan pasti mau menjawab panggilan Allah dalam agama apapun gitu ya. Menjawab Benar. Allah yang berbuat baik, menjawab Allah yang kemudian kita bisa melakukan sesuatu yang baik, yang berguna bagi orang lain, berguna bagi diri sendiri, berguna juga untuk Allah. Ya, jadi menurut saya tuh salah kaprah, bener orang kira mereni. Kalau beriman itu ukurannya hanya dipikir dari aku melu misatok gitu. Ya, Padahal beriman itu lebih luas toh ya. benar sekali. Lebih luas dan lebih dalam, dan tidak hanya soal praktek-praktek liturgis. Misalnya naik melu misa setiap hari atau setiap minggu itu lalu menunjukkan orang itu sudah beriman. Nah, belum tentu. Karena cakupan orang beriman itu sekali lagi bertumbuh sesuai dengan pengalaman hidup seseorang. Termasuk kita di tengah-tengah situasi pandemi ini kan, baik yang muda, anak-anak, orang tua pun itu mengalami pengalaman-pengalaman iman dari respon-respon. Jadi gampangannya orang beriman itu kan dia merespon sesuatu itu dengan kacamata apa yang dia yakini selama ini. Kaitannya adalah dengan pengalaman pribadinya dengan Allah. Jangkauannya seperti itu. Jadi sakjane itu teman-teman muda ini sakjane kalau ditanya kamu sudah beriman belum? Sudah sebetulnya.
Karena menjawab Betul. panggilan Allah sebagai orang Katolik itu ya sudah beriman. Tapi kan pertanyaan Betul. tinggalnya seberapa dalam imanmu gitu. Apakah hanya diukur dalam kacamata liturgi saja, aku melu misa apa enggak, misaku online lancar apa tidak gitu. Tapi kan Ya. ada sesuatu yang lebih gede dari itu tuh ya. Menurut gitu ya. Ya, nek Romo Radiono contoh pengalaman iman yang di luar liturgi enggak contohnya? Contoh pengiman yang di luar liturgi ya. Mm-mm. Saya bulan April itu diminta untuk datang memberkati jenazah, ya kan? Karena saya sebagai imam. Mm-mm. Nah, jenazahnya ini kena COVID-19. Ya. Nah, secara pribadi saya tuh merasa takut, teman-teman. Mm-mm. Di tengah situasi dilarang untuk berkontak langsung dengan pasien yang kena COVID, apalagi yang ini meninggal dalam keadaan COVID. Tapi mau tidak mau itu adalah umat saya. Nah, ini kan sudah membuat saya satu berpikir, kalau saya berangkat berarti saya harus minimal menjaga kesehatan saya, mbok-mbokan terus nular ning umatku, kan? Lalu yang kedua, apakah tindakan saya datang lalu memberkati jenazah itu nanti itu akan menimbulkan satu, orang-orang merasa resah sesudah saya memberi pemakaman berkat ya. Yang kedua, saya sendiri apakah lalu tetap sehat dengan menerima pelayanan itu. Nah, yang ketiga, pilihan yang paling mendasar yang waktu itu saya pikir adalah, wah, tetap umatku. Saya merefleksikannya waktu itu adalah, saya ditabiskan ya untuk ini, mempersiapkan jalan bagi keselamatan jiwa-jiwa gitu. Maka waktu itu saya langsung berangkat. Nah, berangkat sampai di tempat pemakaman di daerah Subah, namanya pemakaman Jatisari itu. Sampai di sana teman-teman, saya datang, orang itu tidak percaya kalau saya itu Romo. Orang datang, lalu rambutnya gondrong, lalu meskipun saya pakai polar itu ya, resmi ya. di sana, polar, pakai sepatuan gitu. Jajaran muspika sudah pada datang, termasuk camat, polisi, lalu kemudian ada di sana ketua RT-nya, ketua RW-nya, dan yang langsung membuat saya mantap adalah tidak ada satupun perwakilan dari keluarga yang datang, dan itu membuat saya iki berarti memang harus dilayani. Nah, sampai di situ lalu saya minta ada baju pengaman dan lalu diberi yang namanya hazmat itu semua, kacamatanya ada, lalu pakaiannya ada semuanya. Lalu stola tadinya saya taruh di depan, akhirnya saya masukkan bomboan konulari itu ya kan dari peristiwa pemakaman itu. Nah, pas pemakamannya itu isinya mau perindang-perinding sama takut. Perindang-perindingnya adalah ini COVID ini nyata. Karena jujur saya ketika COVID itu saya agak nggak percaya jane ono tenan pora gitu kan. Saya masih muda, masih merasa sehat, olahraga juga. Wah, ini ketemu dengan pasien yang sudah meninggal dalam keadaan COVID. Nah, bagi saya ini bukan soal liturgi belakang, tapi juga pengalaman saya juga merangkul orang-orang yang ini tadi terlibat dalam pemakaman. Karena mereka melihat, corok Katolik ini koyo apa sih pemakamannya gitu. Nah, dan itu saya buat dengan sangat singkat, teman-teman. Pemakaman yang tersingkat. Hanya 5 menit. Karena hanya diberi waktu 5 menit. Peti itu sudah harus masuk ke dalam liang ya. Yang sudah digali oleh tim. Dan itu sebelum memulai itu berdoa dulu. Mereka berdoa secara Islam, saya berdoa secara Katolik. Lalu mulailah proses pemberkatan itu. Saya perciki air suci, lalu kemudian saya doakan, berkati. Lalu yang menarik adalah ini, dari orang Muslim itu kan dia merasa kalau orang meninggal itu biasanya kan ada kembang-kembang gitu.
Lalu dia ngapain coba? Ngambil salah satu tanaman yang di situ ada bunganya. Diambil lalu diberikan ke saya. Romo, ini untuk kembang kalau orang kayak mau meninggal itu. Oh ya, oke. Ya, Saya tabur sebar, bunga. saya berkati dulu, lalu kemudian saya sebar di situ. Nah, bagi saya itu peristiwa akhirnya bukan hanya soal peristiwa iman, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Ketika saya tanya relawan-relawan ini kok mau, mereka jam 1 malam, jam 2 malam, waktu itu sore, dari siang sampai sore, itu mereka tetap mau datang dengan risiko tertular COVID. Tapi mereka mengatakan, Romo, ini saya melakukan ini untuk alasan kemanusiaan. Nah, bagi saya itu iman yang mendalam secara tidak langsung. Mereka orang Muslim, KTP Muslim, ning masjid, tapi bagi mereka kalau tidak sampai ke sedulur-sedulurku iki, bahkan banyak orang yang di sini tuh ada kasus pasien-pasien yang meninggal secara COVID itu tolak Romo Bram. Pernah di beberapa desa itu ditolak. Maka mereka ini bergerak salah satunya untuk nampani saudara-saudara yang di akhir hidupnya bicaranya orang kafiran, tidak didiamkan itu saja. Nah, bagi saya ini pengalaman iman. Satu, saya pribadi sebagai imam. Dua, saya melihat orang-orang yang berbeda keyakinan dengan saya menghayati imannya dengan memanusiakan manusia itu. Ya. Wah, itu. Jadi menurut saya juga gini Romo. Jadi beriman itu kan proses mencari kersane Gusti Allah gitu ya. Betul. Kita mencari kehendak Tuhan, lalu kemudian kita mencoba mencari apa yang sebetulnya Tuhan inginkan kita untuk lakukan bagi hidup ini gitu ya. Dan banyak hal sebetulnya dalam ajaran Katolik itu ya kersane Gusti Allah itu ya itu tadi memanusiakan manusia, bagaimana kita bisa mengasihi, kalau bahasa kita ya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Tapi yang penting adalah awake dhewe sakjane goleki kersane Gusti Allah. Itu kan soal kemendalaman imannya itu di situ. Kita mencari apa yang menjadi kehendak Gusti Allah. Lah ini bisa jalannya macam-macam gitu. Mencari kehendak Gusti Allah itu. Jalannya bisa lewat liturgi ya, dengan misa misalnya, dengan doa misalnya, lewat misalnya persahabatan dengan umat yang berkeyakinan lain. Gitu ya. Bisa juga lewat berbagi, kita menyisihkan sesuatu untuk orang yang membutuhkan, pantang dan puasa. Nah, sekarang kita lagi masa prapaskah. Itu kan salah satu jalan kita untuk mencari kersane Gusti Allah, mencari kehendak Tuhan untuk kita semua. Dan saya yakin sih teman-teman muda dalam situasi sulit kayak gini harusnya bisa sampai pada pencarian itu gitu. Jadi nek mau ukurannya hanya saya ikut misa tapi tidak pernah nyari Gusti Allah, ya sama saja berbohong gitu ya. Sama saja ya imannya mungkin masih tataran dangkal, tapi harus lebih dalam. Dan orang muda saya rasa bisa sampai sedalam itu. Ya kayak Abraham sih. Kayak Abraham. Ya, Abraham itu kan sakjane juga gelap kayak nek pengalamannya Romo Randy tadi. Takut ya. Cemas, serba ndak pasti gitu ya. Tapi Abraham terus mencari Gusti Allah gitu kan, kehendaknya Gusti Allah. Selalu membangun komunikasi dan akhirnya menemukan jalan terang. Akhirnya apa yang harus dibuat itu bisa kemudian Abraham lakukan dan bisa jadi orang besar Abraham. Nah itu Bro. Jadi orang muda itu sebenarnya masa-masa harusnya itu tidak berhenti bereksplorasi. Nah, kalau orang merasa aku cukup kok beriman seperti ini, itu saya rasa akan banyak hal masa-masa muda itu terlewatkan. Maka jangan berhenti bereksplorasi, bertanya minimal, lalu mencari alternatif. Karena orang muda itu tempatnya orang kreatif gitu ya. Memaknai iman itu dengan satu pengalaman hidupnya, lalu juga situasi yang dihadapi, termasuk circle pertemanan itu juga sangat-sangat menentukan karakter atau kepribadian, bahkan juga iman orang muda. Bagi saya sih seperti itu. Dan orang muda di keuskupan kita rasanya juga sebetulnya sudah
saat sudah bisa melakukan ini mungkin belum sadar saja gitu. Ya. Jadi dalam mencari kersaning Gusti Allah itu mereka sudah bisa berbuat, mungkin hanya tinggal disadari dan kemudian diperdalam lagi. Misalnya yang dibuat oleh teman-teman OMK Kroya itu ya, dia setiap Rabu kemudian ada kegiatan ragi, Rabu berbagi. Itu kan sebetulnya salah satu bentuk pengalaman iman gitu ya. Jadi ketika mungkin belum bisa ikut misa tetapi sudah bisa berbagi, ya sadarilah ini bagian dari proses beriman. Terus misalnya teman-teman OMK Kutoarjo, ini 2 minggu ini saya menemani teman-teman OMK Kutoarjo. Paroki tetangga saya. Oh ya, pertemuan virtual Romo. Jadi justru malah di tengah pandemi yang membuat mereka terpencar-pencar, ada yang di Jogja, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Kutoarjo sendiri, mereka esok ketemu gitu ya, menyisihkan waktu mungkin 2-3 jam gitu, mereka ketemu secara virtual ditemani oleh romonya. Lalu ya ini bagian proses beriman menurutku gitu. Ya. Ada banyak cara lah kalau orang mau dalam tanda kutip dia menuju ke kedewasaan iman, itu caranya banyak sekali, banyak. Tinggal mau atau tidaknya. Nah, itu. Maka pesan saya untuk teman-teman muda, ya jangan hanya mengukur keimanan kita dengan misa saja gitu ya. Kalau tidak misa kemudian merasa tidak beriman, padahal tidak gitu. Ada hal-hal yang menurut saya jauh bisa kita lakukan, apalagi orang muda tadi adalah yang bisa explore lebih gitu kan. Romo-romo itu sebetulnya menemani gitu. Kayak saya gini komkep yo, sajane ngancani teman-teman muda. Ya pengurus orang mau ngancani, orang mau ngancani tak kira bayari barang. Nah, ya. Kutu gelem nganu cul-culan. Iya, ya artinya harus bersama-sama, berjalan bersama-sama di tengah lorong yang gelap ini, harus berjalan bareng-bareng. Ya. Menurut ya, Romoren ya. Ya. Mana lah? Setuju. Setuju ya. Oke, kita teman-teman kurang lebih itu ya, hidup beriman secara singkat dari cerita Romo Randy. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Ada bagian Q&A. Mungkin nanti bisa memperdalam soal pemahaman beriman tadi. Ya. Q&A-nya Romo Randy, ada yang bertanya dari Kevin Kenneth. Ini OMK Paroki Gombong ini ya, kalau nggak salah. Oh, Gombong. Karena anunya komkepnya dari Gombong, dia rajin bertanya, jadi baik. Romo mau tanya, bagaimana cara atau apa yang harus kita lakukan untuk dapat tetap menemukan berkat Tuhan pada diri kita sendiri, pada diri sesama. Terkadang dengan suasana yang tak menentu seperti ini, kita sering terbawa pada stres dan berbagai macam beban. Dan juga malah akhirnya lupa dengan Tuhan. Tak kira baik ini pertanyaannya. Di tengah pandemi yang serba sulit ini, apa yang harus kita buat gitu supaya iman kita tetap dalam, Romo? Kira-kira apa jawabannya, Romo? Satu, ini yang secara pribadi saya juga lakukan. Ya. Satu, mencoba yang namanya, saya punya singkatan 5S, Bram. Apa ini? 5S. S yang pertama ini sareh. Sareh itu berarti yang sabar. Dalam situasi seperti ini tuh orang tuh banyak yang nggak sabar. Nggak sabarnya gini, wah ini kapan selesainya pandemi ya kan? Udah mau ada agenda mau jalan-jalan tertunda, pengen kuliah juga akhirnya terbatas hanya online terus, dan itu membosankan kadang-kadang. Yo kadang yo disambi karo dolanan anu toh ngegame toh. Ono sing dolanan PUBG, ada yang main FF gitu kan. Padahal sambil kuliah. Itu maka harus sabar, sareh. Yang kedua itu sumeleh. Nah, untuk bisa sampai sumeleh itu nggak mudah karena harus satu belajar soal penerimaan. Orang yang beriman itu selalu pada tahap dia akan ini ya, pertama dihadapkan pada sesuatu yang tidak dia duga. Termasuk pandemi ini kan kita tidak pernah menduga, tidak ada orang yang merancang, bahkan ketidakpastian soal kapan berhentinya ini kan membuat orang harus menerima situasi seperti ini. Ya.
Gitu. Maka ini sumeleh. Sumelehnya itu adalah ya mungkin ini bagian dari cara Tuhan juga mendidik kita untuk dewasa bersikap. Lalu yang S ketiga itu sumende. Nah, sumende itu apa? Kalau orang capek, itu kan dia butuh yang namanya sandaran, butuh waktu jeda, waktu mengambil jarak sendiri, merenung, untuk apa? Supaya bisa mengambil makna. Sumende itu saya ibaratkan ini, kalau teman-teman capek olahraga, lalu teman-teman kan tidak mungkin terus misalnya lari ya, hobinya lari itu lari terus. Ada waktu teman-teman istirahat, sumende, lalu menegak air minum. Nah, hidup rohani di tengah situasi seperti ini sangat riskan sekali godaan untuk diandaikan. Aku bisa online loh, diandaikan. Padahal belum tentu itu. Orang berdoa itu harus berani juga mengambil jarak dari keramaian, dari kesibukan. Maka harus negak, harus minum. Nah, asupannya apa itu ya doa. Kita harus memberi waktu untuk mengambil jeda untuk minum. Nah, itu bagi saya itu contoh iman yang sumende, bersandar pada Allah, pada kehidupan rohani. Lalu yang keempat itu tadi apa? Sareh, lalu sumeleh, sumende, lalu yang keempat itu sumadyo. Sumadyo itu bahasa lain dari sederhana. Saya terkesan dengan umat-umat di stasi, teman-teman muda. Kenapa? Mereka itu menghayati kehidupan imannya itu sangat sederhana. Tidak tahu istilah misalnya nih, minggu ini kan kita baru mendengar istilah Yesus berubah rupa. Lalu bahasa kerennya itu kan transfigurasi. Umat desa kira ngerti. Tapi mereka tahu bahwa Allah itu atau Yesus itu pribadi yang luar biasa, yang menampakkan wajah kemuliaan. Dan orang-orang stasi ini menampakkan wajah-wajah sederhana itu dari apa? Contoh, berani ngeleke orang yang datang ke gereja tidak pakai masker. Dan ngelekenya unik. Di Kedawung misalnya, ada orang-orang yang membawa serep masker. Jadi ketika ada umat yang datang itu lalu melihat tidak bawa masker, dia mengingatkan plus memberikan maskernya. Bingo. Bagi saya ini contoh sumadyo, ya, orang yang sederhana, tidak muluk-muluk dalam cara beriman. Lalu yang terakhir, kalau keempat itu terpenuhi, saya rasa sumringah. Hiburan yang berasal dari dalam, kegembiraan, sukacita yang berasal dari dalam itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan itu akan memancar itu ya, auranya. Orang yang bahagia, orang yang gembira itu, pancaran auranya itu akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa bersemangat juga, merasa gembira juga. Nah itu, 5S yang saya istilahkan dengan, kalau teman-teman mau mencari berkat seperti yang ditanyakan Kevin Kenneth tadi. Ya. Supaya apa? Supaya nggak stres. Artinya mencoba mencari sesuatu yang positif gitu ya, walaupun di tengah kondisi yang juga sulit gitu. Saya yakin sih Tuhan itu nggak akan kasih kita beban brek lalu membuat kita sungguh-sungguh jatuh sampai enggak. Pasti ada hal positif yang bisa kita lihat, dan itu hal positif yang tadi bisa dijadikan sebagai dasar-dasar kita untuk tadi meraih 5S tadi sih Romo Randy buat gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Romo dari Natasha DW_04. Ini nggak tahu ini dari mana nih. Jangan second account ini ya. Untuk pertanyaannya itu, apa itu api penyucian? Lalu apa perbedaan antara iman dan percaya, Romo? Wah, ini pertanyaannya berbobot ya. Saya mulai dari yang belakang dulu ya. Bedanya iman dan percaya. Sebenarnya sama saja teman-teman. Kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu menunjuk pada keyakinan. Nah, keyakinan akan apa yang dia yakini berkaitan dengan Allah, dengan daya yang melebihi manusia, yakni Allah. Itu. Lalu percaya itu juga sama.
orang meyakini sesuatu, tetapi ini bisa dua dimensi. Satu kepada Allah, satu kepada manusia. Aku percaya kamu, ya. Itu bedanya di situ secara khasnya. Tetapi di dalam pemahaman iman Gereja Katolik, iman dan percaya itu sama. Maka kita ada istilah credo. Credo itu aku percaya. Ini mau mengatakan saya beriman sebagai manusia kepada Allah. Jadi bukan aku beriman, bukan. Bedanya di situ. Jadi soal arahnya, kalau iman itu lebih menunjukkan pada Allah, kalau percaya itu bisa sisi Allah dan manusia. Itu secara asal kata. Tapi bahwa penghayatannya sama-sama. Iman dan percaya itu diakui di dalam Gereja Katolik sebagai ungkapan keyakinan orang yang percaya kepada Allah. Itu ya. Lalu yang api penyucian. Nah, ini agak susah menjelaskannya, tapi saya coba buat sesederhana mungkin dan semoga tidak mengurangi artinya ya. Nanti teman-teman bisa searching sendiri karena maknanya sangat dalam. Api penyucian itu berasal dari kata purgatorium dalam bahasa Latinnya. Purgatorium. Itu ada 3 makna sebenarnya. 1, bukan berarti kita itu dicuci, ya. Kita dicuci gitu ya. Karena dosa-dosa kita banyak lalu dicuci, bukan, tetapi penyucian. Jadi kata dasarnya itu bukan cuci tetapi suci. Nah, kenapa kita perlu disucikan? Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah karena apa yang kita lakukan di dunia ini itu kan terikat juga nanti di surga. Apa yang kita lepas di dunia ini juga terlepas di surga, seperti yang dikatakan di Injil. Maka dosa, kesalahan yang kita buat itu akan membawa konsekuensi. Salah satunya adalah ketika kita nanti meninggal, wafat. Ya. Dan itu perlu kita, dalam tanda kutip, ini sebenarnya bahasa yang kurang baik, melunasi. Nah, jadi kita membayar apa yang sudah kita lakukan ini dengan cara disucikan. Nah, untuk apa? Untuk kita mendapatkan rahmat. Jadi orang di dalam api penyucian itu sebenarnya orang-orang yang sudah berahmat. Beda pemahamannya dengan orang-orang yang berada di neraka. Jadi kalau api penyucian itu berbeda dengan neraka. Beda, karena api penyucian itu kan satu tahap, orang sudah meninggal lalu dia dalam keadaan berahmat, dimurnikan lagi untuk mencapai kehidupan kekal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang ini biasa kita lakukan di bulan November. Apa yuk, ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Bulan November itu bulan wah. Nah, kita mendoakan orang-orang yang meninggal, itu sebenarnya juga mengirim doa untuk mereka yang berada di api penyucian. Nah, doa-doa kita itu yang akan mengantar mereka. Plus mereka juga akan mendoakan kita, orang-orang yang masih berziarah di dunia. Itu ada 3 pengertian. Nah, semoga paham ya sampai di sini ya. Jadi istilahnya itu tiket masuk lah. Kalau teman-teman mau nonton bioskop, ya, dapat yang tayangannya oke, maka teman-teman harus membayar harga tiket yang teman-teman mau. Ada yang kalau mau nonton premier ya berarti ya masuk kelasnya yang premier ya kan, yang. Tapi yang jelas gini, ada banyak hal dalam proses beriman itu yang tidak bisa dijelaskan secara mudah dengan kata-kata. Bahkan mungkin juga tidak akan terselesaikan dengan akal logika manusia ya, karena logika kita sebagai manusia kan sangat kecil ya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar. Ya. Maka ya sebetulnya yang dibutuhkan adalah iman itu, kepercayaan bahwa Tuhan memang punya kehendak baik untuk saya. Tuhan memang mau menyelamatkan semua orang. Kan? Kadang dengan hanya percaya begitu saja, kemudian kita mengalami yang namanya keselamatan itu. Kadang ya hanya dengan sikap yang tadi Roma tadi sebutnya ya, sumeleh ya, ngerti ya sadar ya berserah, pasrah kepada Tuhan, itu penting. Ya kayak pandemi ini gitu ya, menurut saya itu kan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata dengan mudah ya. Dari mana COVID asalnya gitu ya. Apakah itu konspirasi atau tidak, itu kan kita nggak bisa menjelaskan. Yang bisa kita
lakukan adalah kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Menurut Ram Radita, Nah, gitu dah. ya, setuju ya. Jadi sebenarnya ya nggak usah terlalu parno juga sih bahwa ada COVID ini, lalu orang-orang muda ini harusnya itu jadi jembatan bagi saya untuk memberi iman kepada yang sepuh-sepuh, yang tua-tua. Banyak orang-orang tua sekarang takut ke gereja, teman-teman. Lalu bingung juga mau menghayati iman kekatolikannya di tengah pandemi ini. Nah, orang-orang muda lewat medsos beri sesuatu yang inspiratif, lewat kisahnya. Bagi saya itu bisa mendorong orang-orang yang tua ini, yang mengalami ketakutan ini, lalu bangkit lagi. Oke, takut jangan, waspada iya, gitu loh. Ya, kan betul. waspada gitu ya, Waspadanya ya. Dan teman-teman muda harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita jangan takut, kita harus waspada dan balen gitu ya, kembali untuk bangkit dari keterpurukan ini. Nah ya Ramaredi ya. Ya teman-teman, jadi sepintas itu pembicaraan soal iman. Nanti kalian bisa memperdalam lagi entah dengan membuka materi di internet atau membaca buku-buku yang ada di taman buku bacaan rohani atau buku-buku dimanapun yang teman-teman punya, atau bisa kontak para romo yang ada di paroki atau para romo yang teman-teman kenal, bisa DM Instagramnya, bisa telepon WA kalau punya kontaknya dan seterusnya. Yang penting adalah bahwa kita sadar saat ini kita berada dalam lorong panjang yang penuh dengan kegelapan. Kita nggak tahu, kita nggak jelas kapan pandemi ini berakhir. Tetapi kita punya satu kepastian, yaitu yang namanya iman. Iman bahwa Tuhan itu sedang menuntun kita pada suatu hidup yang lebih baik, hidup yang lebih cerah, seperti yang Abraham alami. Dia masuk dalam lorong panjang ketidakpastian, harus keluar dari kenyamanan di Ur Kasdim untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Serba tidak pasti, tetapi dalam proses beriman itu Abraham mencari kersaning Gusti Allah, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, membina relasi dengan Tuhan, menemukan kehendaknya, dan akhirnya Abraham sampai pada hidup yang lebih baik. Wow. Begitu teman-teman. Ya. Terima kasih ya Ramaredi untuk hari ini. Mungkin ini Bram, untuk meng-closing ini ya, itu saya malah ingat dari apa yang dikatakan Romo Bram itu. Itu loh, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah, artinya apa? Orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan penyertaan. Meskipun langit tak selalu biru, ya kan? Hujan tak berarti. Jalan tak selalu rata, ya kan? Tapi kalau Romo Bram gendut itu pasti. Gitu. Oke, ngono ya Ramaredi. Terima kasih teman-teman muda. Semoga tetap semangat, tetap berani untuk balen, kembali bangkit di tengah serba ketidakpastian itu, tetapi percayalah, berimanlah, Tuhan akan tetap menyertai kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Berkah Tuhan untuk teman-teman semua. Dadah. Dadah. 1, 2, 3, here we go. Yo balen, Trito lewat online. Yo balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo balen, Trito lewat online. Yo balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukmu. Mari kita berbagi, untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo